محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmatnya, dengan segala karunia nikmat iman wal Islam, nikmat sehat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu bertolabul ilmi, yang pada kesempatan malam hari ini bertempat di kediaman Bapak Syafi'i di keluarga besar warga Cironang. Tentunya sholawat serta salam tidak lupa mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mudah-mudahan nanti di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaatul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Slamet Samsudin yang masih dalam perjalanan. Ya, sama-sama kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Nur Anwar dan juga guru-guru yang lain, yang mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak lupa kepada seluruh jamaah yang hadir, terkhusus kepada para sesepuh, bini sepuh di lingkungan KRT 14, Bapak Haji Yang Budi, Bapak Dadang, Bapak Zainur, Bapak Aplis, Bapak Sugito, dan tidak lupa kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Hidayah yang mudah-mudahan meskipun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentu tidak mengurangi serasa hormat dan takdim kami. Baiklah jamaah Majelis Ta'lim Hidayah, marilah sama-sama pengajian rutin kita pada kesempatan malam hari ini. Setiap hari Ahad malam Senin sama-sama kita mulai bersama, namun seperti biasa akan saya sampaikan susunan mata acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan diri sahibul bait atau tuan rumah, kemudian dilanjutkan dengan tawasul dan juga pembacaan Ratibul Atas, ya insyaallah nanti akan dipimpin oleh tadi lupa ya, maaf, yang terhormat Bapak Ustadz Kirno selaku Ketua Majelis Ta'lim Hidayah, dan nanti juga untuk tawasul Bapak Ustadz Ian. Acara selanjutnya yaitu kajian yang insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kiai Haji Slamet Samsudin. Dilanjutkan dengan sambutan dan juga laporan keuangan dari Ketua Majelis Ta'lim Hidayah juga Bapak Ian, dan juga ramah tamah, dan kita akhiri pengajian pada malam hari ini dengan penutup. Baiklah jamaah Majelis Ta'lim Hidayah, marilah sama-sama pengajian rutin kita pada kesempatan malam hari ini. Sama-sama kita buka bersama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca surat Al-Fatihah kita akan mendapatkan fadilah dan keutamanya dari surat Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan acara pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat kita bertalabul ilmi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Dan terkhusus buat Syahibul Bait, keluarga besar Bapak Syafi'i, mudah-mudahan dengan wasilah pembacaan surah Fatihah, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dan lindungi rumahnya, senantiasa Allah jaga dan lindungi keluarganya, senantiasa dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ada hadiniyahu ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil umil Qur'an al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sahibul Bait atau tuan rumah. Untuk itu kepada beliau Bapak Syafi'i, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunyawaddin wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada guru kita Ya Haji Selamat Hamsuddin yang mungkin masih dalam perjalanan, kepada Kiai Haji Ustadz Nurul Anwar yang juga masih mungkin dalam perjalanan. Mari kita doakan guru kita, Allah selalu beri kesehatan, anak istrinya dan anak soleh-soleha. Yang saya hormati kepada Ketua Majelis Ta'lim Al-Hidayah Al Ustadz Sukirno, dan kepada Sohibul Wilayah Bapak RT Pak Aris, dan yang saya hormati kepada sesepuh kita Bapak Eyang Budi, Pak Haji Ablis, Pak Haji Zainur, dan bapak-bapak yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa dan ta'zim hormat kami. Pertama-tama kita panjatkan pujian syukur dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan bisa ketemu di rutinan setiap malam Senin yang alhamdulillah ketempatan di rumah kami. Mudah-mudahan langkah dan baik serta bapak-bapak semuanya Allah catat dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, di sini saya selaku Sahibul Bait mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semuanya. Semoga bapak-bapak yang hadir di sini Allah selalu beri kesehatan, anak keturunan soleh-soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau seadanya ada saja yang kurang berkenan. Kami selaku Sahibul Bait minta maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi sambutan dari Sahibul Bait Bapak Syafi'i. Dan menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan tawasul dan juga sekaligus pembacaan Ratibul Atas yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Kirna dan juga Bapak Ian. Marilah kita niatkan dengan membaca Ratibul Atas ini, kita niatkan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi dan menjaga kita, rumah tangga kita, dan mudah-mudahan dengan wasilah dan fadilah pembacaan Ratibul Atas ini Allah membuka pintu rezeki yang seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada beliau-beliau waktu dan tempat sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Wa qala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kiram jamaah semuanya, mari sebelum kita lanjut ke taklim dan nanti pembacaan Ratibul Atas, kita bertawasul terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat Sahibul Bait malam hari ini senantiasa dikabul juga. Kita kirim doa dan mohon keikhlasan kepada kita semuanya untuk mendoakan keluarga besar Sahibul Bait Bapak
Syafi'i yang sudah mendahului kita dipanggil Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah doa-doa kita semuanya menjadi tambahan pahala bagi almarhum wal marhumah daripada keluarga Bapak Syafi'i malam hari ini. Bapak semuanya, untuk menyingkat waktu, mari kita beristighfar, bersahadat dan bersolawat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila daratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain. Syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلى حضرات جميع أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار وحسن سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعلى بقية من صحابة والتابعين وتابعوا التابعين بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرات جميع الإخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمرين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسرهم وبروئهم وعن سلسلتهم وعاجل منهم بكرامتهم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها من بحرها وبحرها من يمنها إلى شمالها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه والرسل الروحي. Bapak Kiai Haji Agus Ahmad Kusasi bin Haji Alaihissalam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas Sayyid bin Ratib Qutbul Anfas Syahudi la ilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا
إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil istihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun muslimun fi hadzal majlis rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardi ila akhiril ayat. Jamaah hadirin rahimakumullah, yang saya hormati, saya muliakan, terkhusus kepada seluruh para alim wal ulama, para guru-guru, kiai, ustadz yang tentunya yang sangat berjasa di lingkungan kita, memberikan manfaat ilmunya, memberikan manfaat tenaganya, pikirannya, dan juga memanfaatkan, menginfakkan harta bendanya untuk kebutuhan kerukunan kita bersama, kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan itu semua menjadikan pahala bagi para alim ulama, para guru yang memberikan ilmunya, bagi para agniya yang memberikan manfaat hartanya. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya Allah selalu jaga kehidupannya. Amin. Lancarkan rezekinya. Amin. Sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Umur panjang. Amin. Dan selalu istiqomah. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan, kepada Bapak Ustadz Kino sebagai ketua majelis, kita doakan Pak ketuanya nih beristiqomah, antem, ayem gitu ya, rezekinya banyak, duitnya banyak, gitu. Beristiqomah, istrinya banyak, terus kalau duitnya banyak, amal soleh gitu ya, luar biasa. Ketua ini mikirin sampean semua loh Pak, nggak sempat mikirin sampean kalau keluarganya terganggu, sampai kurus. Kalau misalnya nggak bisa tenang ketika misalnya keluarganya, anaknya ada yang sakit dan berbagai macamnya, tentunya menjadikan problem buat Pak Ustadz untuk berjuangnya, dan juga ustadz-ustadz yang lain, dan juga para pejuang yang lain, dan juga para tokoh masyarakat, para sesepuh semuanya kita doakan. Apalagi yang sepuh-sepuh, doanya ampuh Pak. Ketika kita mendoakan mereka, mereka mendoakan kita, itu luar biasa. Tokoh masyarakat, khusus Bapak RT, ada Pak RT nggak sih? Nggak kelihatan. Ada. Oh nggak kelihatan Pak. Kita doakan biar Pak RT terus sehat terus, ya, keluarganya bahagia terus. Amin. Rezekinya berkah semuanya. Amin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Sohibul bait tadi ya, ada sohibul ya, yang saya muliakan, kita doakan sohibul bait, mudah-mudahan Pak Safi'i rezekinya lancar terus, duitnya banyak terus. Walaupun rumahnya udah gedong tingkat magrong-magrong, bahasa Jawa nih kita doakan biar cepat duitnya banyak juga. Ya, mudah-mudahan menjadikan wasilah apa yang dikeluarkan infaknya oleh beliau. Dan juga semoga juga menjadikan wasilah anak-anaknya di masih di pesantren. Ada Pak Sapi, anaknya masih ada di pesantren ya, mudah-mudahan 2 malah ya, luar biasa. Yakinlah Pak Sapi, sholatnya anak sampean, ngajinya anak sampean, tadarusannya anak sampean, kemaslahatan ibadah yang mereka lakukan di pondok itu menjadikan wasilah buat orang tuanya, pahala. Maka disitulah sangat terasa kok, saya terasa ketika anak di pesantren kok ada biaya ya, tapi begitu anaknya nggak di pesantren, jadinya habis lagi baik segitu. Dipikir-pikir padahal di pesantren per bulan sekian, uang jajannya sekian, iuran sekian. Yo ono rezekine ya.
Ya insya Allah yang penting kita kejar adalah ketakwaan kita Pak. Karena Allah menjamin bahkan memuliakan hamba-hambanya yang bertakwa. Bahkan Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'annya, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Diberikan rezeki yang enggak sangka-sangka. Giliran bayar tes ya ada gitu ya. Enggak kebayang tadi enggak punya duit. Oh, ujian besok. Sekian, ada aja alhamdulillah. Itu tak lepas dari tangan Allah. Tak lepas dari doa-doa orang tua, nenek, kakek kita zaman dulu yang sudah almarhum, doa istri dan juga teman-teman kita semuanya. Para hadirin rahimakumullah, semoga semua yang hadir di tempat ini malam ini termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Karena satu orang saja yang bertakwa di RT 14, umpama warganya 200, orangnya di total ada 500, anak istrinya, ada satu saja yang bertakwa, Allah jamin menjadikan wasilah dari takwanya orang tersebut. RT 15 warganya itu mendapatkan keberkahan. Serius itu Pak, ini Al-Quran. Emang tadi saya ngomong apa nih? Oh 15 ya. Di copy lagi di RT 4. Emang warganya ada berapa Pak RT 14? Ada 200. Itu kakak emang satu keluarga 200. Belum kalau satu keluarga anaknya 5, istrinya 2, ada istri 2. Umpama. Jangan tahu kan. Ya. Siapa tahu punya simpanan gitu ya Padang ya. Di sini 1, di sono 1. Ya Allah. Jangan dulu ini ustaznya 1 ya, jamaahnya mas sampai 2. Songong. Harusnya ustaznya dulu ya 2 gitu. Ya Allah. Jamaah hadirin jelas Pak, ada satu saja hamba Allah yang bertakwa ternyata membawa keberuntungan, membawa keberkahan satu kampung. Al-Quran itu bunyinya begini Pak, walau anna ahlal qura amanu wattaqo, seandainya ada satu penduduk desa ya, kalau satu orang penduduk desanya berapa banyak? Satu desa Sukarakam ribuan ya, ada 1 juta. Satu orang saja yang bertakwa di desa itu, di kampung itu ya, walau anna ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim, tuh la ini sungguh kata Allah, kami akan membukakan kepada mereka barakatum minas sama, keberkahan yang turun dari langit, wa barakatum minal ardi, keberkahan yang muncul dari bumi. Itu satu orang loh yang bertakwa Pak. Ya mudah-mudahan ini orang-orang ini hamba Allah semua bertakwa, itu luar biasa Pak. Amin. Maka menjadi target kita, ending kita seorang hamba Pak. Ngerti ending enggak? Ending ujung-ujung dan ujung. Intinya ujung-ujungnya seorang hamba targetnya kan bertakwa. Targetnya Nah, untuk kematian akhir yang di ujungnya adalah husnul khotimah. Jadi ujung menjadi orang yang bertakwa, endingnya adalah intinya ketakwaan kita kepada Allah. Maka Allah mengatakan yang Allah memuliakan ya orang-orang yang bertakwa. Maka benar, bekal yang paling tepat untuk hidup di dunia dan akhirat, bahkan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat adalah bekal sangu takwa. Ini secara global. Ya terus kalau bekal-bekal kita, kalau kita kepengen masuk surga, mana masuk surga Pak? Pengen semua masuk surga? Kata Nabi, bekal masuk surga itu adalah bacaan subhanallah. Maka kalau orang yang kepengen masuk surga, banyak-banyaklah baca subhanallah.
Banyaknya banyak-banyak menyimpan harta karun di surga. Kata Nabi, sahabat, maukah kalian saya kasih tahu harta karun yang tersimpan rapih di surga? Bala ya Rasul, tentu ya Rasul. Apa? Qala la haula wala quwata illa billahil. Jadi ternyata kalimat la haula wala quwata illa billah itu adalah kanzun fi kunuzil jannah, harta karun yang tersimpan di surga. Jadi surga pun punya level, Pak. Level itu punya derajat. Derajat paling tinggi di surga ya surganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita nggak tahu di level berapa, di derajat berapa kita masuk surga, ini pokoknya walaupun level paling rendah diberi masuk surga. Ya Allah. Nah di bawahnya Nabi derajat surganya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Maksudnya ketika dia mencari ilmu kok meninggal dunia, maka surganya di bawah levelnya Nabi 1 derajat. Itu jelas kok di al-hadis. Di kitab kita pelajari kan kemarin dulu. Itu luar biasa. Makanya mudah-mudahan kita adalah menjadi hamba satu yang takwa, maka menjadikan hamba dimuliakan. Yang kedua tentunya husnul khotimah di akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kehidupan nanti di akhirat kita bisa selamat. Amin. Dan sekaligus bisa menyelamatkan keluarga kita, anak kita, istri kita, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Jamaah hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan semuanya berkah dah, menjadi ahli surga semuanya. Amin. Kita ngaji ya. Kita teruskan ngajinya ini. Kemarin membahas tentang berkaitan tentang masalah buyu. Buyu itu jual beli. Menjelaskan tentang carilah harta yang halal, kemarin sudah ya. Kemudian kalau jadi pedagang, pedaganglah pedagang yang sumeh, pedagang yang ramah, pedagang yang jangan pelit. Kemarin sudah ya. Sekarang menjelaskan tentang bahayanya pedagang yang suka ngurangin takaran, ngurangin timbangan. Halo. Fokusnya ke ustadz lah. Fokusnya ke ustadznya. Masa fokus anak kecil nih. Bahayanya pedagang yang ngurangin takaran dan timbangan itu bahaya banget, luar biasa. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bersabda, nanti ada musibah yang luar biasa, ada kejadian yang luar biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Baihaqi, Imam Baihaqi, wahwarihi, dan juga selain Imam Baihaqi meriwayatkan hadis ini. Kata Nabi, ya ma'sarul muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Berarti bahasa ini kalau gini biasanya Nabi kita sudah di Madinah, udah hijrah di Madinah. Hisunun khomsun, ini tuliat bihinna, ada 5 kejadian yang nanti akan terjadi. Wa nazalat bikum, seandainya kejadian musibah yang sangat dahsyat ini kok di tempat kalian, bikum di tempat kalian, a'udzubillahi antutrikuhunna, kalian hanya cuman bisa berlindung kepada Allah. 5 kejadian apa? Yang pertama, lam tadhir al-fahisatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasafihinna al-auja'u allati lam takun fi asfalihim. Yang pertama kejadian yang dahsyat, musibah yang dahsyat adalah ketika keburukan, kejelekan
perbuatan fahsya, perbuatan buruk itu sudah enggak malu-malu orang mengerjakannya di tempat umum. Nanti kalau misalnya antara anak pemuda-pemudi nongkrong di halte udah berani saling cium-ciuman, sudah berani di tempat umum kelon-kelonan, sudah berani melakukan maksiat terang-terangan, kok kata udah biasa itu pemuda lah gitu. Seolah-olah udah biasa. Maka ada penyakit turun, yang mana penyakit ini di tahun-tahun dulu tidak pernah ada penyakit begini. Halo? Jadi gini Pak, di tengah-tengah kaum, jika orang-orang sudah mengerjakan, melakukan perbuatan buruk, sudah terang-terangan dan dianggap biasa, maka akan turun penyakit, yang mana penyakit itu tidak pernah ada zaman mbah nenek moyang kita. Contoh, ketika orang sudah berbuat zina itu nggak malu-malu lagi lah bahasanya ya, terang-terangan. Ternyata muncul namanya penyakit HIV yang di zaman Nabi, zaman sahabat, tabiin nggak pernah ada namanya penyakit HIV. HIV belum ketemu obatnya, ada lagi namanya penyakit Ebola. Ebola belum ketemu, ada penyakit namanya virus apa? COVID-19 belum ketemu obatnya, muncul lagi dari COVID-19, kemudian COVID apalagi itu, alfa, beta, apalagi itu, sampai Indomaretnya merenya ada alfa, ada Indomaret. Dan akan muncul terus penyakit-penyakit yang baru, yang sulit dan yang dahsyat itu. Ya Allah, padahal vaksinnya belum ada ya, belum ketemu yang secara pasti mengobatin bisa sembuh. Itu akan muncul terus. Makanya ke depan kehidupan yang ada di depan kita, di lingkungan kita, ya PR kita Pak, PR kita. Jangan sampai tempat kita kejatuhan musibah yang dahsyat. Jadi hadis ini ada 5 kejadian. Kalau sudah kejadian kita hanya pasrah sama. Kemudian kejadian yang kedua adalah lam yankusu al-mikyal wal mizan, adalah ketika orang-orang itu, khususnya pedagang, ya kan kita pedagang, sudah dianggap wajar kalau sudah ngurangin takaran dan timbangan. Nah, wajar ya pedagang, kepengen untungnya gede. Ya kalau kamu mau ngurangin takaran silahkan aja, ngerubah timbangan. Kalau sudah wajar begitu, masya Allah, nanti apa? Illa uhida, akan terdapat fisinina paceklik, wasidatul ma'wa, dan penyakit. Yang penyakit itu akan apa bahasa sumrambah itu apa sih? Apa ya? Jadi penyakit yang sulit obatnya sama lah gitu ya. Yang pertama adalah sinina, penyakit yang berkepanjangan, tadi kelaparan bahasanya, kelaparan yang berkepanjangan, sulit makanan gitu ya, paceklik. Kalau pagebluk itu kan ibaratnya penyakit yang langsung biar. Jadi kayak ya COVID-19 itu dulu ada pagebluk, termasuk flu flu burung itu juga dikatakan pagebluk ya. Terus apalagi dulu orang lagi ke pasar tahu kena flu burung, tahu kejang-kejang mati, apa penyakit apa dulu, itu namanya pagebluk. Ini luar biasa. Kemudian wajuril sultani, kalau sudah terbiasa pedagang-pedagang kita itu ngurangin takaran dan timbangan, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang dolim, juril sultan, pemimpin yang jahat. Ternyata pemimpin itu yang jadi musuh kita, bahasa gitu.
nanti akan kesulitan untuk mempercayai pemimpin. Wah, waktu mau jadi pemimpin daftar pemimpin, wah ikhlas banget apa-apanya, kayak roman banget, sodakonya berat kayak silaturahminya mepet terus. Begitu sudah jadi nomor teleponnya aja boro-boro, udah nggak ada baunya belas. Ya Allah. Yang ini ya, itu ketika kalau sudah pedagang-pedagang itu dianggap wajar ngurangin takaran dan ngurangin timbangan. Pajak ini kacau luar biasa loh. Dulu zaman saya kecil Pak, tahun 80-an ya kecil udah ngerti lah, udah SD. Pajak itu pagi-pagi bukan nyarapnya nasi Pak, pisang. Ya pisang dibakar. Kalau pisang setengah matang setengah mentah gitu ya, dibakar itu enak banget Pak. Dulu karena nggak ada beras, makan singkong. Singkong itu sudah bosen, singkong cuma digodok, di apa namanya, direbus, dibikin kreker. Ngerti kreker nggak Pak? Gak oyek ngerti? Gaplek. Tiwul ya. Ya Allah. Karena zaman dulu tahun 80 Pak, tempat saya deh, saya mas saya aja nggak usah sampai. Itu belum ada irigasi. Jadi sawah itu hanya nungguin air hujan. Itu panen setahun cuma sekali Pak. Itu pun kalau lagi pas cuaca hujan sama pas lagi nanemnya. Musibah itu ketika baru nanam tahu tuh banjir Pak. Itu tanaman kan busuk Pak. Dan ketika lagi musim terang tuh musim kering, musim kemarau, kan nanamnya delek. Kita nggak tahu biasanya kering, tahu-tahu hujan bres, itu ketelap semua dengan air, bosok juga Pak. 1 tahun cuman panen sekali loh. Jadi kalau 1 tahun nggak bisa panen karena kendala cuaca dan sebagainya, berarti nunggu 2 tahun panen Pak. Walaupun sawahnya lebar, padinya banyak sekali panen, nunggu 2 tahun itu Pak. Apalagi terus terang ya keluargaku itu apa-apa pakai padi, nyokolain anak, jual padi, bangun rumah pakai padi, belanja kebutuhan makanan, jual beras banyak Pak. Cuman kan butuh bawang, butuh cabai, butuh minyak goreng. Jadi belanjanya ke warung untuk beli minyak goreng, bawa beras. Ini serius Pak, cerita saya aja lah. Nyekolahin pondok, dulu saya berpondok, mau ngirim jual padi Pak. Jadi nunggu 2 tahun panen, itu padi udah habis duluan Pak. Padahal sekali panen, bener Bapak sini sawahnya lebar, sekali panen itu rumah penuh dengan padi Pak, penuh. Jadi buat jalan aja susah banget. Tapi namanya 2 tahun nunggu Pak, ya Allah. Buat sekolah, buat bayar segala macamnya, buat kebutuhan yang lain. Itu luar biasa Pak, kalau mengingat zaman itu. Kemudian muncullah ada bendungan Menganti. Kemudian ada irigasi zamannya Pak Soeharto. Pak Soeharto itu jasanya luar biasa. Bapak pembangunan, iya saya percaya. Karena pada waktu beliau itu waduk-waduk dibendung, kali-kali besar, sungai besar dibendung untuk mengalirkan airnya ke sawah-sawah. Begitu ada air irigasi, kan air bisa diatur Pak. Kalau lagi masa hujan, irigasi ditutup karena ada air. Kalau lagi musim kering, irigasi dialirkan Pak, diatur sebenarnya. Kalau lagi musim tanam, dikecilin airnya. Sesuai pas lah gitu. Akhirnya bisa panen 1 tahun 2 kali Pak. Mulai kehidupan petani bagus. Dan masalah pupuk, masalah yang lain-lain lah, bibit-bibit padi. Dulu kan zaman Soeharto bener-bener makanya ada namanya kelompok capir. Coba cerdas cermat masalah pertanian. Kalau sekarang cerdas cermatnya apa? RT. Pak RT baik aja RT. Sekarang mau pupuk aja susah banget itu katanya.
turun nungguin pupuknya susah. Udah ada pupuk di tempat misalnya yang udah ditunjuk lah tokonya. Wah, juga ribet banget katanya. Ya Allah. Kemudian muncul ada bibit-bibit padi yang lebih cepat panen. Waktu itu padi namanya padi Citadane. Itu bisa Citadane itu bisa panen 1 tahun 2 kali. Kemudian muncul bibit padi padi IR. Itu aja awalnya diimpor itu dari Vietnam juga, pada mana itu dulu tuh. Tapi pemerintah itu memfasilitasi itu, akhirnya bisa panen 3 kali Pak setahun. Sekarang itu panen hampir bisa 4 kali 1 tahun Pak. Jadi irigasi itu bukanya itu udah pakai remote Pak. Kalau dulu masih manual. Jadi sekarang udah pakai remote, setiap ada pintu-pintu diirigasi itu udah pakai kabel Pak gitu dari pusat bukanya. Jadi udah pakai mesin dinamo gitu. Ada CCTV-nya. Itu luar biasa Pak. Kalau dulu rebutan air, sampai bacok-bacokan ibaratnya. Iya betul ya Allah. Makanya semakin kesini semakin modern, semakin kehidupannya lebih sejahtera. Kita pun sama orang-orang kota. Ketika petani-petani itu semakin banyak, semakin mulia, semakin terjamin hidupnya, panennya sering, kemudian padi beras dibawa ke kota, orang kota juga nggak kemahalan beli beras, harga sudah diatur sedemikian rupa, dan petani juga nggak merasa rugi jual berasnya ke kota, karena memang sudah diatur di sananya. Nggak terlalu kadang-kadang kan giliran jual padi murah banget pas panen, lagi pajak tinggi banget Pak. Orang tani kan jerit gitu ya Allah. Dulu saya sebelum SMP lah masih SD itu udah tiap hari ikut ke sawah Pak di depan. Ya Allah. Kelas 5 SD baru saya di pesantren tetangga. Baru SMP SMA-nya pas kuliah juga masih di pesantren. Itu luar biasa ya Allah. Mudah-mudahan kita hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu, dicukup. Kemudian musibah yang ketiga adalah walam yamna'u zakata awalihim. Orang yang ogah mengeluarkan zakat mal, kemudian al-mun'imul matur minas sama, Allah pun ogah menurunkan air dari langit. Jadi kalau di kampung, di warga atau di kaum itu kok sudah males mengeluarkan zakat mal, ya. Zakat mal itu apa? Zakat mal itu ya salah satunya zakat binatang ternak, zakat logam, zakat dagangan, zakat tanaman, zakat buah-buahan. Itu termasuknya zakat mal. Nah, kemudian yang keenam zakat fitrah. Artinya ketika ada orang yang banyak punya rezeki, banyak punya duit, kok udah ogah mengeluarkan zakat, maka Allah pun ogah menurunkan hujan di tempat itu. Ya. Illa apa itu? Walaula bahaim, kecuali Allah menurunkan hujan di tempat itu ditujukan untuk binatang-binatang ternak. Jadi orang-orang di situ kalau sudah ogah mengeluarkan zakat mal, di mata Allah adalah sangat rendah derajatnya. Sampai-sampai Allah pun ogah menurunkan air dari langit. Seandainya di situ ada air hujan, Allah itu tujuannya hanya untuk binatang ternak bahaim, untuk sapi-sapi, kambing, para ayam dan sebagainya. Berarti derajatnya manusia di situ di mata Allah nggak bedanya dengan sapi, nggak bedanya dengan kambing. Itu kan derajatnya rendah banget. Ketika di situ orang-orang sudah ogah untuk berbagi zakat mal. Kalau zakat fitrah mah memang juga kewajiban per kepala bahasanya. Itulah musibah yang keempat. Musibah yang keberapa tadi? Ketiga ya.
Kemudian musibah yang keempat adalah wala naqadu ahdallahi wa ahdar rasul. Kemudian ketika orang-orang itu sudah merusak janji Allah dan merusak janji Rasul, maksudnya nggak percaya dengan janjinya Allah, nggak percaya dengan janjinya Rasul. Apa sih itu janji Allah? Contohnya begini, jika kalian bersyukur, kata Allah, maka aku akan tambahi nikmatku, kan begitu ya. Tetapi kalau engkau kufur, maka inna adzabila, justru akan aku turunkan adab yang dahsyat. Makanya itu la in sakatum, lamnya itu mengandung lam sumpah. La in sakatum, sungguh jika engkau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Itu janji Allah. Nggak percaya. Itu kan janji Allah. Kalau sama udah, nggak percaya. Ya tetap itu mah hasilnya kita mah tetap kerja. Nggak kerja nggak dapat duit pasti gitu ya. Itu sama saja, itu sudah merusak janji Allah karena nggak percaya. Termasuk kayak tadi, walau ana halal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Itu janji Allah. Itu lamna, itu adalah lam qasam. Allah sampai sumpah. Allah yang sumpah masa nggak percaya? Allah yang janji masa nggak percaya? Kalau janjinya saya mas sampean boleh lah. Nggak percaya Pak Ustaz Samad, walaupun Ustaz biasa gitu ya. Tapi kalau Allah, nah sangat percaya. Satu orang saja di penduduk di desamu itu yang bertakwa, itu menjadikan sebab ketakwaan dia turun berkah dari langit. Tuh Pak, masih banyak janji Allah. Seperti man amila sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Bagi siapa laki-laki dan perempuan yang mau berbuat baik dan dia beriman kepada Allah, kata Allah, la fatah apa? Wa huwa mu'minun falanuhyanahu hayatan thayyibatan. Sungguh kami, kata, bahkan Allah menyebutnya kami bukan aku. Kan nun. Falanuhyanahu hayatan thayyibatan, maka kami akan jamin kehidupannya ke depan dia akan lebih baik. Allah yang menjamin itu loh. Itu ada nun tauhid yang di tasjid. Nun tauhidnya sakinah. Sakinah itu berat. Masa nggak percaya sama Allah? Jadi gini Pak, maksudnya kalau orang itu mau berbuat baik, maka kebaikanmu itu akan dijadikan hidupmu lebih baik ke depannya. Tidak mungkin ada perbuatan baik itu sia-sia bagi Allah. Nggak ada tuh. Bahkan ayat itu masih tambah, wala nazyanahum ajrohum bi ahsani makanu, ya, bahkan kebaikanmu itu nanti akan dibalas sesuai dengan kadar kebaikanmu nanti di akhirat. Itu surat An-Nahl 97 Pak, coba sampai buka, ibaratnya HP kan bisa nggak pernah ketinggalan. Surat An-Nahl 97. Ya barangkali hanya dengerin omongan saya kurang yakin, maka pas lihat ayatnya, tulisannya, terjemahannya, jadi ya yakin. Makanya iman itu ada penyebab. Ada iman hanya cuman denger, ada iman setelah melihat dan membaca, ada kan, ada iman muncul keyakinan setelah belajar. Makanya ada imanul ain, iman karena melihat. Oh percaya sudah melihat, iya betul, udah membuktikan dengan mata saya, bahasa gitu ya. Imanul ilmi, dia percaya karena setelah belajar. Cuman ada imanul taklid, ada imanul taklid buta. Jadi paling rendah-rendahnya adalah imanul taklid yang buta. Artinya pokoknya dia mau percaya aja, nggak peduli mau ada dalilnya mau enggak. Pokoknya kalau saya kan udah cinta bersama Pak Ustadz itu, pokok apa yang dikatakan sama Pak Ustadz, pokoknya saya percaya. Nah itu namanya imanul taklid buta. Taklid buta. Ada iman taklid yang memang diperbolehkan, masih dimakfu. Contohnya begini, sudah kasih tahu petunjuknya, dalilnya ini sudah kita jelaskan, orang itu nggak ngeh-ngeh baik, nggak paham-paham saja. Ya kan nama EQ-nya seseorang kan beda-beda Pak. Udah dilihatkan dalilnya juga nggak paham-paham. Ya awal paham, nyampe rumah hilang pahamnya. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya namanya udah mikirin besok mau nyayur apa ya, berasnya ada apa enggak kan.
Besok anak sekolah, aduh nggak punya sanggup. Kadang 5.000 Pak. Itu kadang sangat berharga buat orang yang memang nggak punya duit Pak. Serius. Lagi nggak punya duit sama sekali, cuman buat nyangonin anak sekolah ke SD 5.000, nggak punya kan langsanya nggak karu-karuan Pak. Ya Allah, biasanya itu karyawan. Saya juga begitu dulu Pak. Gajian kurang seminggu, gaji habis, nyari utangan susah bener. Ya Allah, ada begitu. Makanya ya kita tekankan mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu dijamin sama Allah akan dikasih rezeki yang tidak kalian sangka. Sekarang nggak punya duit, besok mau ada apalah bayaran sekolah dan sebagainya, bingung soal apa. Tahu-tahu ya senggangganya dapat utangan. Ngutang gitu sulit tuh Pak. Nah kalau orangnya nggak percaya sama kita, nggak bakalan kita dikasih utang mah. Ya Allah, pokoknya. Kemudian yang terakhir, musibah yang terakhir adalah wa malam yahkum a'immatuhum bi kitabillah ila ja'alallahu bi ba'sahum bainahum. Musibah yang kelima adalah ketika para imam-imam di situ, panggede, para ulama dan sebagainya, orang-orang yang sudah ngerti ilmunya, kok meninggalkan dari kitabnya Allah, meninggalkan dari hukum-hukum Allah, maka Allah akan menjadikan di tempat itu ba'sahum. Ba'sahum itu ba'isa yab'asu fil isim mustari bu'san, isim masdar simanya ba'san, artinya nanti ketika di situ hukum Allah sudah nggak diperdulikan, aturan-aturan Nabi sudah nggak dipedulikan sama kaum atau desa yang di situ, maka ba'sahum, di situ ada akan pertengkaran dengan sendirinya, pertengkaran bermusuhan dengan teman sendiri Pak. Dan ini musibah yang sulit Pak, bahkan ini kita sudah dijadikan takdir. Sesama Islam itu saling mencelakai, saling membunuh bahkan. Jadi gini Pak ceritanya, Nabi itu melewati Masjid Muawiyah, kemudian Nabi masuk ke masjid, diikutin sama sahabat masuk, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat berdoa Nabi panjang lama. Kemudian ditanya, ya Rasul tadi berdoa apa sih kok lama banget, padahal doanya sudah di masjid habis sholat lagi. Ada satu doa yang tidak diijabah oleh Allah, minta minta 3 macam. Apa yang pertama yang diijabah adalah, ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan umatku itu mati dalam kelaparan. Allah ijabah tuh. Insya Allah orang Islam nggak habis, maksudnya nggak habis mati semua karena dalam kelaparan. Yang mungkin ada di satu tempat kelaparan, tapi di tempat yang lain masih banyak orang-orang Islam yang nggak kelaparan dan masih hidup. Dijabah sama Allah. Kemudian ya Tuhanku, sa'altu Rabbi li ummati, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau jadikan umatku itu mati tenggelam. Jadi maksudnya umat Islam mati semua karena tenggelam. Contohnya seperti umatnya Nabi Nuh, kan umatnya langsung mati semua dalam banjir kan. Dijabah itu sama Allah. Insya Allah tetap walaupun banjir kayak apa masih ada orang Islam yang hidup. Yang ketiga yang ditolak Pak, yang kita harus hati-hati. Kata Nabi, sa'altu Rabbi li ummati, ya Allah ya Tuhanku, janganlah engkau janganlah engkau jadikan umatku ba'sahum bainahum, bertengkar sesama umatku, sesama Islam, saling mencelakai. Lah ini doa ini gak dijabah sama Allah Pak. Maka kata Nabi, berarti memang sudah takdir, maka hati-hati jangan sampai kita terjerumus saling mencelakai, bahkan saling membunuh dengan sesama muslim Pak. Dan ini hadis ini terbukti dari zamannya Utsman bin Affan sudah terjadi Pak. Utsman bin Affan dibunuh sama muslim, bahkan lagi baca Quran saja dibunuh. Sayyidina Umar bin Khattab dibunuh oleh sesama muslim. Sayyidina Ali pada waktu itu jadi khalifah, jadi pemimpin dunia, dibunuh sama Abdurrahman bin Muljam, yang bunuh hafal Quran Pak.
yang membunuh hafal Quran, dan membunuhnya udah direncanakan. Besok pagi nih kan Sayyidina Ali itu ngimamin sholat subuh. Lah si Abdurrahman bin Muljam itu sudah mempersiapkan pedang, yang pedangnya udah diracun, Pak. Jadi makmum di belakangnya lagi sholat ditusuk di Sayyidina Ali dengan pedang yang sudah dipersiapkan ada racunnya. Karena darahnya banyak, maka Sayyidina Ali meninggal di masjid itu, Pak. Abdurrahman bin Muljam kemudian ditangkap dan sebagainya. Itu masih membobat-babitkan, masih mengayun-ayunkan pedang, kan udah dikepung sama sahabat-sahabat jalan di dalam masjid itu Madinah. Itu masih menang perlawanan loh, padahal sudah nusuk Sayyidina Ali. Segitunya itu. Di sidik punya sidik, Abdurrahman bin Muljam ini dulu pernah nggak senang sama Nabi. Jadi ketika Nabi membagikan harta rampasan perang, itu Abdurrahman bin Muljam itu ngomong seolah-olah nggak adil Nabi membagikan. Ya Muhammad, ya Nabi yang adil dong. Nabi marah tuh. Orang yang bisa adil apakah selain saya ada, kata dan pergi nyelonong baca. Maka Abdurrahman bin Muljam itu dikatakan orang-orang Khawarij, orang yang keluar dari Islam. Dari zamannya Nabi saja hidup itu sudah nggak senang, nggak cocok dengan Nabi. Khalifahnya, mantunya Sayyidina Ali malah dibunuh. Terus ke sini, Pak, banyak pemimpin-pemimpin Islam, banyak khalifah-khalifah yang memang dibunuhnya sesama muslim cuman gara-gara politik. Utsman bin Affan ya karena politik, Sayyidina Ali juga politik. Terus sampai politiknya itu hancur-hancuran sesama Muawiyah. Setelah di abad 1 yang terakhir muncul pemimpin atau khalifah yang sangat bijak dan berani, namanya Umar bin Abdul Aziz, Pak. Cuman 2 tahun jadi khalifah. Yang tadinya bebuyutan bermusuhan, kelompoknya Sayyidina Ali dan kelompoknya Muawiyah. Jadi ketika lagi jadi khutbah, kelompoknya Muawiyah mencaci maki pengikut Ali, padahal Sayyidina Ali sudah meninggal, Abu Sufyan juga sudah meninggal. Ketika pengikutnya Ali menjadi khutbah, menjadi khatib di masjid, dia mencaci maki pengikutnya Abu Sufyan Muawiyah. Maka Ibnu Umar Umar bin Abdul Aziz itu wajib bagi khatib membaca ayat Quran surat An-Nahl ayat 90 yang biasanya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, untuk mengganti caci maki. Udah sekarang jangan saling mencaci maki, pemimpinnya juga sudah pada meninggal dunia, kenapa mencaci maki? Gantian caci maki adalah dengan baca surat An-Nahl 90 itu. Innallaha ya'muru bil adli. Allah itu sebenarnya kan memerintahkan supaya kita berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan berbuat baik. Wa itaidil qurba, dan juga saling tolong menolong, berbuat baik sesama kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan Allah itu melarang berbuat fahsya, perbuatan mungkar, dan melarang menjadi pengkhianat. Pengkhianat maksudnya adalah orang kalau memberontak pemimpin itu memberontak kepada pemimpin yang sah. Karena apa? Pemberontak itu kepada pemimpin yang sah justru siksanya itu dipercepat, Pak. Dia belum mati saja udah disiksa di dunia. Makanya pesan kita yang terakhir sebagai kesimpulan, waspada kita, ambil ilmu-ilmu kita supaya bisa membedakan itu hoak apa bukan, itu ajakan fitnah apa bukan. Jangan sampai ikut-ikutan. Orang itu hoak ikut aja, komennya di media terus-terusan. Itu banyak itu WA grup. Yang suka dipuji-puji, yang nggak suka dicaci-caci. Udah jelas pemimpinnya sah. Kalau sudah sah, sudah siapapun yang jadi presiden, nggak usah dicaci maki lah, nggak usah itu. Kita terima, doakan aja mudah-mudahan pemimpin kita siapapun itu menjadi pemimpin yang benar-benar untuk kesejahteraan rakyatnya. Amin. Termasuk RT juga pemimpin, Pak.
Padahal RT pemimpin itu wah, pahalanya luar biasa. Kalau pemimpin itu bisa adil 1 hari, dia sudah sepadan dengan ibadah 60 tahun loh. Bisa jadi kalau kita kayak minder sama Pak RT, sebenarnya pahalanya itu gedean ustadznya maka gedean Pak RT. Padahal ustadznya udah ngoceh berjam-jam itu jadi mau itu khasanah. Itu benar, RT kan pemimpin yang paling bawah kan pemimpinnya. Kalau maka kita saling menghormati itu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf ya Pak ya kalau ada kesalahan. Yang penting intinya hati-hati, apalagi sekarang zamannya atau apa namanya sudah akhir zaman. Jadi semakin akhir zaman kita melalui, fitnahnya semakin dahsyat Pak. Maka jangan lepas dari orang-orang yang berilmu, jangan lepas dengan nasihat-nasihat mereka-mereka. Terus jaga sholat kita, ketakwaan kita, saling silaturahmi intinya itu. Untuk bisa menjaga itu Pak, jangan sampai lepas ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah, tenang semuanya, anaknya soleh, rezeki berkah melimpah ruah, dan mudah-mudahan selalu ditunjukkan atau hidayah dari Allah, sekali diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu udah jam 9 lebih.